Halo semuanya, kali ini aku bakal melanjutin lagi untuk pembahasan TOEFL. Jadi kita melanjutin pembahasan di skill sebelumnya yang udah sampai skill 12 khusus bahas listening. Nah kali ini aku bakal melanjutin lagi yaitu di skill 13 dan seterusnya. So sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. So happy watching. Oke, kali ini skill 13 itu judulnya adalah Listen for Empathic Expression of Surprise. Jadi untuk expression atau empathic expression ini itu biasanya digunakan ketika kita mau menegaskan sesuatu gitu ya. Nah, jadi kali ini kita mesti perhatikan apa aja yang masuk di empathic expression. Nanti aku bakal spill beberapa contoh expressionnya yang masuk ke empathic expression ini gitu. Nah biasanya empathic expression ini itu tidak sesuai sama dugaan kita atau berkebalikan. Kayak misalnya kalau empathic expressionnya itu adalah kalimat positif, itu biasanya dugaannya kita itu adalah sesuatu yang berkebalikan, yaitu kalimat negatifnya gitu. Jadi misalnya kalau kita berekspresi bahwa orang tersebut misal tidak bisa berenang. Nah, tapi kalau di kalimat empathic expressionnya itu dia bisa berenang. Misalnya he does swim every day misalnya. Nah itu. Jadi sebenarnya dia tuh bisa berenang tapi kita ngiranya dia nggak bisa berenang. Itu namanya empathic expressions gitu. Nah, kita langsung bahas ke contoh percakapannya di sini. Aku udah punya contoh short dialognya, so aku bacain dulu. Yang pertama dari women dulu. So dia berkata, "Did you see Paul driving around in his Mustang?" And then man-nya, "Then he did get a new car." And the narratornya, "What had the man thought?" Gitu ya. Nah, jadi di sini ada salah satu empathic expression yaitu did ya. Jadi dalam kalimat then he did get a new car gitu. Nah, di sini yang perlu kita analisis meaning dari empathic expression tersebut itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari opsinya, tadi seperti yang udah aku jelasin, kalau misalkan empathic expression itu biasanya berkebalikan dengan apa yang dipikirkan, gitu ya. Jadi udah jelas kalau di sini empathicnya dia did get a new car, so the meaning is the option D ya, teman-teman. Jadi Paul wouldn't get a new car, gitu ya. Oke, jadi cara gampangnya tuh seperti kita mencari expression yang berkebalikan gitu ya, bertentangan sama empathic expressionnya, seperti itu. Oke, nah ini aku spill beberapa ekspresinya. Jadi di sini contohnya yang pertama ada then he is here. Kemudian meaningnya ternyata I thought he was not here. Jadi ternyata dia tuh berpikir kalau he ini itu tidak ada di situ ya teman-teman. Oke, terus ada then you can go, and meaningnya itu berkebalikan juga. I thought you could not go gitu. And then next ada then you do play tennis, dan meaningnya adalah I thought you didn't play tennis, dan seterusnya. Jadi cara gampangnya itu adalah kita cari expression yang berkebalikan gitu ya teman-teman. Oke, itu tentang skill 13. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya yaitu skill 14. Nah, untuk skill 14 ini kita ngomongin tentang wish ya. Mungkin kalian sering dengar banget tentang kata wish gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita lagi ulang tahun, itu kan biasanya make a wish ya guys ya, membuat harapan. Nah, di sini ada beberapa short dialog yang memang muncul materi tentang wish atau pengharapan. Nah, biasanya ditandai dengan kata wish ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada kata lain selain wish, tapi ini yang sering muncul itu kita pakai yang wish gitu. Oke, listen for wishes. Nah,
sesuai judulnya, jadi ya kita disuruh menganalisis tentang kata wish itu sendiri. Ini masih berkaitan sama yang skill sebelumnya, jadi meaningnya itu juga sama ya, itu berkebalikan juga. Oke, kita langsung aja ke short dialognya, aku bacain. Jadi women-nya dulu. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. And men-nya, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. And the narratornya, what does the man mean? Oke. Nah, di sini kita udah nemuin tentang wish expressionnya. Jadi di situ ada I really wish I could go ya. Saya berharap bahwa saya ini bisa pergi gitu ya. Oke. Nah, karena tadi aku udah sampaikan kalau misalkan maknanya itu juga berkebalikan, berarti kita cari ekspresi yang berkebalikan. Nah, di statement tersebut kalimatnya adalah positif, berarti kita cari kalimat yang negatif. So, sebelumnya aku perlu menyampaikan dulu kalau kalimat negatif itu nggak selamanya ditandain dengan kata not. Nah, dalam opsi ini jawabannya itu adalah bravo ya guys. Jadi di sini tidak pakai not, tapi diganti pakai unable. Nah, kata un itu juga menunjukkan negative expression. Jadi artinya adalah dia tidak bisa pergi ke tripnya gitu. Jadi he is unable to go on the trip. Nah, itu yang benar. Oke, next aku spill juga beberapa expression dari wish ini. Seperti yang pertama ada I wish I had time to help. Nah, meaningnya berarti ya berkebalikan ya. Di situ no time to help, berarti nggak punya waktu untuk membantu gitu ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya I wish he were at home. Nah, ini berarti faktanya juga is not at home. Oh ya, meaning di sini bisa juga sebagai fakta ya guys ya. Jadi terkadang di soal itu nggak cuma means ya, tapi the fact gitu. Jadi bahasa dalam soal itu bisa berganti-ganti seperti itu. Oke, kita lanjut ke skill 15. Di sini masih membicarakan tentang sesuatu yang berkebalikan dengan statementnya nih. Jadi materinya yaitu listen for untrue conditions. Untrue ya, untrue itu berarti tidak benar ya teman-teman, atau tidak sesuai sama fakta yang terjadi. Nah, mungkin kalau di sekolah dulu kalian pernah belajar tentang if conditional atau if clause ya teman-teman. Nah, itu juga bermanfaat karena di sini kita memakai if conditional. Oke, kita coba dengerin atau baca bareng-bareng dari teksnya ya. Aku bacain dari man-nya dulu nih guys ya. Di sini dia menyebutkan, do you think that you'll be able to go to the party? Oke, terus si woman-nya, if I had time, I would go gitu ya. Jadi kalau misalkan aku punya waktu, aku bakal pergi gitu teman-teman. Terus narratornya, what does the woman say about the party? Oke. Nah, kita yang perlu diperhatikan di sini adalah if I had time-nya, gitu ya. Itu adalah if conditional sebenarnya teman-teman. Oke, nah untuk jawaban yang tepat di sini adalah it's impossible to go. Jadi kita cari statement atau meaning yang berkebalikan ya. Nah, karena di sini tadi if I had time, jika saya punya waktu, berarti sebenarnya dia ini nggak punya waktu gitu guys ya. Makanya statement yang benar adalah it's impossible to go. Terkadang tuh nggak cuma pakai satu statement. Kayak misalnya mungkin bisa juga diganti dengan I had no time ya teman-teman ya. Cuman di sini ada juga meaning yang bisa masuk juga, yaitu yang it's impossible to go gitu. Intinya berkebalikan sama statement yang ada di soal aja. Seperti itu. Oke, dan ini aku spill juga beberapa contoh dari untrue condition teman-teman ya. So, misalnya di sini ada if she were at home, she could do it. Nah, berarti kan aslinya dia tuh nggak di rumah gitu ya. So, meaningnya adalah not at home. Kemudian contoh lain misalnya if I had money, I would buy it.
Nah, berarti di sini keadaan aslinya atau faktanya itu dia nggak punya uang gitu teman-teman ya. Jadi do not have money dan seterusnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja pembahasan skill kita di video ini, yaitu skill 13-15. So, pantengin akun aku terus ya, karena aku bakal bahas lebih lanjut tentang skill-skill selanjutnya dan di structure dan juga reading nantinya ya guys. Oke, gitu aja dari aku. Thanks for watching and see you. Good luck selalu.